Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu di setiap waktu. Amin. Oke, untuk kali ini saya akan sharing tentang salah satu hal yang menentukan realitas kehidupan kita. Kita di dalam hidup ini ya, yang sedang kita alami ini, baik atau buruk, menyenangkan atau menyedihkan, itu ada yang menentukan. Kalau yang menentukan yang jelas ya, yang pastinya Tuhan ya. Tapi di sini ada polanya. Salah satu yang menentukan realitas kehidupan kita itu adalah keyakinan. Baik itu tentang kesehatan kita, tentang rezeki, keuangan, pekerjaan, bisnis, perjodohan, atau apapun ya. Salah satu penentu baik buruknya, positif negatifnya itu adalah keyakinan kita sendiri. Saya contohkan begini ya, tentang neton atau neptu atau pasaran. Ini kalau di Jawa ini, nggak tahu kalau di luar Jawa ya, itu ada sebuah tradisi atau adat ya, adat yang seolah-olah itu sudah menjadi hukum. Di dalam perjodohan atau mau melakukan hal apapun itu banyak yang masih menggunakan hitungan neton itu ya, hari pasaran. Saya nggak menyalahkan, bukan ya, kan ada orang yang di dalam perjodohan karena hari pasaran antara si pria dan wanita ini menurut hitungan ini tidak cocok dan akan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Ini ternyata ada benarnya, bisa menjadi nyata juga ketika diterjang itu ya. Memang benar sesuatu hal yang dikatakan sebelumnya, kalau ini tetap dilakukan maka akan terjadi seperti ini, misalnya perceraian lah, atau perpisahan, mati, atau rezekinya sulit, atau sakit-sakitan. Nah, ini bisa mewujud, bisa menjadi nyata. Dan kenyataan yang terjadi ini adalah karena keyakinan. Ya, jangan terburu-buru percaya dan juga jangan terburu-buru tidak percaya ya. Karena soal keyakinan semacam ini ya, di sebagian tempat yang mempercayai tentang untuk perjodohan misalnya ya, harus menggunakan hitung-hitungan, harus menggunakan ilmu hitung itu ya, hari pasaran, neton. Itu memang kalau dilanggar itu bisa terjadi. Tapi di bagian lain, di tempat lain yang tidak mempercayai itu, tidak ada ilmu semacam itu, ya nggak ada apa-apa. Meskipun kalau dilihat dari sini, orang yang berada di sini ya, dalam perjodohannya itu hitungannya itu nggak pas, atau ketika melanggar hitungan ini maka akan terjadi di dalam kehidupannya itu ya, katakanlah akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi ternyata di sini baik-baik saja. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajarannya ya, bahwa realitas atau kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu salah satu penentunya adalah keyakinan. Nah, seperti tadi di tempat A, ketika menjalin perjodohan dan hitungannya tidak sesuai dengan ilmu hitungnya itu ya, maka yang terjadi adalah ketidakbaikan. Tapi di tempat B itu nggak ada masalah apa-apa, baik-baik saja kan. Dari segi kesehatan juga, ketika kita masih kecil kita suka bermain hujan-hujanan itu ya, bahkan kita sering minum air mentah. Ini nggak tahu kalau teman-teman ya, tapi kalau saya dulu sudah mengalaminya di waktu kecil. Dan apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa. Sakit juga enggak, flu juga enggak, meriang enggak, sakit perut juga enggak. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin ada ini ya, pengetahuan tentang kalau kena air hujan nanti bisa meriang, bisa masuk angin, flu, pilek. Kalau minum air mentah nanti bisa sakit perut.
Dan ini sudah menyebar di seluruh masyarakat, sehingga kata-kata atau apa yang disampaikan ini itu kan terus terngiang di telinga kita, terus kita dengarkan. Nah, itu akan merasuk ke dalam memori bawah sadar kita dan itu menjadi keyakinan kita. Sehingga yang terjadi adalah ya sesuai yang diyakini. Kena hujan sedikit aja sudah flu, meriang, batuk, pilek. Minum air mentah langsung sakit perut, kan gitu. Tapi saya tidak menyalahkan ya. Saya tidak menyalahkan karena ya itu tadi, karena kembalinya pada keyakinan. Dari segi keuangan, pekerjaan atau perekonomian juga bisa. Ada orang itu yang dalam pemikirannya itu begini, uang itu sumber masalah, uang itu sumber malapetaka, uang itu penyebab pertikaian, pertengkaran, uang itu pemisah tali persaudaraan, atau pada intinya uang itu sumber bencana misalnya. Maka orang yang tanpa disadari punya keyakinan semacam ini, kenyataan dalam hidupnya itu ya dia akan mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Berbeda dengan orang yang berkeyakinan lain bahwa uang itu sebenarnya spiritual ya, sama dengan benda-benda materi lainnya, semuanya perantara, hanya jalan kita, kendaraan kita menuju sang ilahi, kendaraan kita menuju akhirat. Kalau kita berpikiran bahwa uang itu berkah, memberkahi, uang itu mensejahterakan, uang itu mendamaikan, uang itu menenangkan, uang itu membuat orang menjadi pintar, karena dengan uang bisa bersekolah, bisa mondok, berpendidikan. Kita bersekolah, kita mondok di pesantren itu kan butuh biaya, butuh uang. Uang itu sangat membantu apa saja, dalam hal apapun, semua bisa menjadi mudah dengan uang. Ini bukan berarti kita mendewakan uang, bukan. Kita menghargai uang. Uang itu adalah kendaraan kita menuju akhirat. Kita bisa bersedekah karena punya uang. Uang juga bisa menjadi perantara kita menggapai surga. Kalau kita hidupnya itu berkecukupan ya, tidak ada masalah dengan keuangan, ibadah juga tenang, enak. Kita bisa bersedekah juga dengan uang. Jadi intinya uang itu baik. Ketika kita berpikir bahwa uang itu mudah datangnya, uang itu mudah didapat, artinya ini kan rezeki ya. Jika Tuhan sudah mengendaki ya semua mudah kan gitu. Kalau kita berpikiran itu mudah, itu kita yakini bahwa memang itu mudah, maka yang terjadi di realitas kehidupan kita ya kemudahan demi kemudahan. Hidup kita akan selalu diselimuti oleh kemudahan. Nah, kalau kita berpikiran yang sebaliknya, mencari pekerjaan itu sulit, mencari uang itu susah, ya, bisnis itu tidak mudah, tanpa kerja kita nggak bakal punya uang misalnya ya. Yang terjadi ya sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan ini juga ada kaitannya dengan prasangka ya. Tuhan aja udah menyampaikan ya di dalam hadis qudsi, anak indah duni abdibi, aku ini sesuai prasangka hambaku. Jika dia berprasangka bahwa aku ini baik, aku ini memudahkannya, aku ini sangat dermawan, aku ini memberkahi, yang terjadi ya sesuai dengan prasangkanya. Jadi antara keyakinan dan prasangka ini ya berkaitan ya. Karena apa yang kita yakini sehingga kita punya prasangka kan. Dan keyakinan itu bisa datang dari mana saja ya. Karena ketika kita baru lahir itu sebenarnya kita itu tanpa keyakinan apapun. Kita itu masih suci fitri, kita masih 0-0. Kemudian kita bisa berkeyakinan, kita memiliki keyakinan itu karena dimasuki oleh lingkungan, orang tua, guru, bacaan, teman, saudara. Itu masukan-masukan itu menjadi data yang masuk ke dalam memori bawah sadar kita. Dan itu terekam. Nah, dari situlah keyakinan itu
ada keyakinan itu terjadi. Oke, jadi pada intinya keyakinan itu menentukan realitas kehidupan. Apapun kondisi atau keadaan kita saat ini ya, sebenarnya itu salah satu penentunya adalah keyakinan kita sendiri. Kalau kehidupan kita saat ini tidak baik misalnya ya, sedang terpuruk atau sedang down, sedang di bawah, oke, cukup kita sadari saja keadaan kita itu. Kita sadari dan ketika terima, kemudian kita rubah keyakinan kita. Kita reset, kita hapus keyakinan lama, kita ganti yang baru. Bagaimana cara mereset, bagaimana cara merubah keyakinan kita? Nanti saya akan buatkan video lain, insya Allah ya. Gak janji. Yang penting untuk saat ini, kita tahu bahwa realitas kehidupan kita itu ditentukan oleh keyakinan kita. Salah satu penentunya ya, salah satu. Karena banyak faktor juga. Tapi meskipun banyak faktor penentu realitas kehidupan kita, itu juga tetap berkaitan dengan keyakinan ini. Oke, sampai di sini semoga bisa didapat pelajarannya ya. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.